Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eha Solihati SPD dari SMA Negeri 3 Kota Cirebon akan memaparkan materi pembelajaran untuk bulan September kemarin, dan yang saya paparkan ini mengenai metabolisme dan khusus mengenai anabolisme. Anabolisme sendiri atau biosintesis atau sering juga dikatakan asimilasi itu merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana, atau boleh juga dikatakan proses penyusunan senyawa organik dari senyawa anorganik, misalnya sintesis glukosa, asam lemak, asam amino, dan biasanya di sini memerlukan energi. Oleh karena itu sering reaksi anabolisme itu disebut dengan reaksi eksergonik. Berdasarkan sumber energi yang dipakainya, bahwa reaksi anabolisme ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada fotosintesis dan kemosintesis ya. Kalau fotosintesis sendiri itu energinya dari cahaya matahari, sedangkan kalau kemosintesis energinya dari hasil reaksi kimia. Dan untuk kesempatan ini pun yang akan dibahas itu mengenai fotosintesisnya terlebih dahulu. Fotosintesis itu berasal dari kata foton yang artinya cahaya, dan sintesisnya adalah penyusunan. Jadi fotosintesis itu adalah peristiwa penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik, yaitu air dan CO2 dengan pertolongan energi dari cahaya matahari. Ya, tempat terjadinya fotosintesis, bahwa reaksi fotosintesis itu terjadi pada organel sel yang biasanya kita sebut dengan kloroplas, dan ini merupakan bagian dari plastida. Nah, kloroplas sendiri mempunyai sistem membran dalam, dan membran ini terorganisis menjadi kantong-kantong pipih yang berbentuk cakram yang disebut dengan membran tilakoid. Sedangkan tumpukan dari membran tilakoid ini kita sebut dengan grana, dan grana itu berfungsi untuk reaksi terang. Dan di sekeliling dari membran tilakoid itu terdapat cairan yang kita sebut dengan stroma, dan stroma itu berfungsi untuk reaksi gelap. Nah, ini adalah gambaran dari kloroplas yang tadi berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, di sini ada gambaran, ada grana yang tumpukan membran tilakoid di sini yang berfungsi untuk reaksi terang, dan stroma yang berfungsi untuk reaksi gelap. Kemudian ini ada reaksi sederhana dari fotosintesis ya, bahwa ada fotosintesis itu memerlukan energi cahaya matahari, dan energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil. Kemudian yang direaksikannya itu adalah CO2 dan H2O. CO2 yang ditangkap nanti dari udara, dan H2O bisa dari dalam tanah, bisa juga ada dari yang sudah ada di dalam tumbuhannya. Kemudian nanti menghasilkan C6H12O6 itu glukosa, dan menghasilkan oksigen plus juga air ya. Jadi cuman air sesudahnya itu lebih sedikit, sehingga kadang-kadang suka dihilangkan, sehingga nanti lebih sederhana lagi nanti dikurangi 6. Jadi nanti ada 6 CO2 plus 6 H2O menjadi C6H12O6 plus 6 O2. Dah itu saja kalau 6 H2O nya dibuang. Nah, ini berikutnya adalah bagian mekanisme fotosintesis. Nah, ini yang lebih lengkapnya, bahwa di sini ada saya garis bawahi, ada tengah-tengahnya. Dari tengah ke atas itu adalah reaksi terang atau reaksi Hill yang tadi terjadi pada grana, dan yang bawah itu adalah reaksi gelap atau Kelvin-Benson yang terjadi pada stroma. Nah, dari bagian ini bisa kita jelaskan bahwa, atau anak-anak bisa menganalisis bahwa yang diperlukan untuk reaksi terang itu ada cahaya matahari, ada klorofil. Kemudian dengan klorofil nanti akan menjadi klorofil min E mengeluarkan elektronnya, dan kalau klorofil sudah mengeluarkan elektronnya bisa mengubah ADP menjadi ATV, kemudian menguraikan H2O menjadi H+ tambah OH-. Dan sebagai hasil dari reaksi terang itu di sini anak bisa menganalisis adanya NADPH2, O2, H2O, dan ATP. Kemudian dari reaksi gelapnya, bahwa ada bagian dari reaksi terang yang masuk ke reaksi gelap, yaitu ada PGAL, NADPH2, kemudian ada ATP, itu yang masuk ke reaksi gelap. Dan di reaksi gelap sendiri itu terjadi
fiksasi CO2 yang dilakukan oleh RDP, kemudian nanti akan menghasilkan PGA, dan PGA dengan NADPH nanti akan menghasilkan fosfoglyceraldehyde atau PGAL, dan PGAL nanti dirubah menjadi glukosa, dan pada saat perubahan dari PGAL menjadi glukosa ini itu menghasilkan kembali RDP dan ADP, di mana RDP nanti digunakan untuk reaksi gelap berikutnya dan ADP digunakan untuk reaksi terang berikutnya. Ya. Nah ini tahap fotosintesis yang tadi ya, bahwa reaksi terang terjadi pada grana, kemudian diperlukan cahaya matahari, klorofil dan H2O, dan dihasilkan 12 ATP, 12 NADPH dan O2 dan 6 O2. Kemudian reaksi terangnya terjadi pada stroma, diperlukan CO2, ATP dan NADPH2, dan dihasilkan glukosa plus H2O juga ya, ya itu dari reaksi gelap. Kemudian ini penjelasan dari reaksi terang tadi sudah sebenarnya ya, reaksi gelap juga sudah. Nah, kemudian di sini ada namanya fotosistem, bahwa untuk menangkap cahaya matahari itu perlu klorofil. Dan di sini ada pigmen yang berfungsi menyerap cahaya matahari, di mana tersusun dari klorofil A dan B dan terdapat pada membran tilakoid itu disebut dengan fotosistem. Dan fotosistem ada satu, ada dua gitu ya. Dimana kalau fotosistem satu itu lebih efisien terhadap gelombang cahaya matahari antara 600 sampai 700, tapi kalau fotosistem 2 itu aktif menangkap cahaya matahari dengan panjang gelombang yang kurang dari 600 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada percobaan fotosintesis, ada uji Ingenhousz, ada Engelmann, ada Sachs. Nah, sejalan dengan ini ada video berikutnya adalah mengenai sistem atau mengenai pembelajaran biologi tentang praktikum Ingenhousz, di mana proses atau reaksi Ingenhousz ini memerlukan bahan dasar yang diantaranya adalah alga hidrilla atau ganggang hidrilla, kemudian dengan peralatan yang nanti ada di video pembelajaran biologi ya. Kemudian ada percobaan Engelmann menggunakan ganggang spirogyra dan percobaan Sachs yang menggunakan tumbuhan tinggi ya. Kemudian di sini untuk fotosintesis sendiri ya, pengikatan berdasarkan fotosintesis itu tumbuhan ada tumbuhan C3, ada tumbuhan C4 dan ada tumbuhan CAM ya. Ya, mungkin itu saja sedikit bahan ajar yang saya sampaikan di kelas 12 untuk materi metabolisme, subanabolisme, dan khusus mengenai fotosintesis. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.